Relawan Ganjar malah merugikan Ganjar dan PDIP. Saya terus terang heran dengan pendukung atau relawan Ganjar. Cara mereka berkampanye bukannya mengajak dan menyatukan sebanyak-banyaknya kekuatan, malah serang kanan kiri membabi buta. Bahkan saya pun jadi korban sasaran mereka. Mulai dari pengerahan buzzer di kolom komentar yang menyebut saya dukung Puan, lalu dukung Anies. Sekarang masih lagi dianggap sebagai penyebab pengeroyokan Ade Armando. Gara-gara dulu saya pernah share foto kampanye Pilpres, padahal di foto itu nggak ada Ade Armando dan nggak pernah saya sebut juga. Jadi aneh sekali kalau ketua salah satu relawan Ganjar membabi buta menyerang dan menyudutkan saya. Terus terang saya nggak paham alasannya apa. Di sisi lain, mereka para relawan ini menjelek-jelekan PDIP, satu-satunya partai yang paling mungkin untuk mengusung Ganjar. Ini juga saya nggak paham, apa untungnya menyerang PDIP? Sementara faktanya Ganjar gak akan berani keluar dari PDIP, dan tidak ada juga partai yang mau dan bisa mengusung PDIP. Mau dari partai mana? Golkar sudah solid mengusung Erlangga, koalisi dengan PKB dan PAN, yang rencananya akan menggandeng Erick Thohir. Nasdem sudah akan mengusung Anies bersama koalisi yang belum tentu bisa bersatu seperti PKS, PPP, dan Demokrat. Jadi praktis yang tersisa hanya PDIP dan Gerindra. Sementara Gerindra sudah punya Prabowo atau Sandiaga. Jadi kalau relawan Ganjar masih menyerang PDIP, ini aneh sekali. Bukannya memperbesar peluang, malah seolah menutup jalannya sendiri. Belum lagi sebagian pemilih atau relawan Jokowi. Sering saya baca komentar mereka bahwa mereka pilih Jokowi ya karena Jokowi, bukan karena diusung PDIP. Dan katanya lagi, mereka akan mendukung capres yang didukung oleh Jokowi, bukan PDIP. Ini kok ya tambah lucu. Fakta politiknya, anak Jokowi, Gibran, sekarang jadi wali kota Solo dari PDIP. Dan keputusan Bu Mega memilih Gibran ini cukup berat, karena konsekuensinya ada kader senior yang tidak bisa dicalonkan. Selain Gibran, Bobi Nasution, suami dari Kahiyang Ayu, juga menjadi wali kota Medan, lagi-lagi maju dari rekomendasi PDIP. Penunjukan Bobi ini jauh lebih berat dari Gibran, karena wali kota Medan, Akhyar, sebenarnya masih kader PDIP, statusnya pertahanan. Tapi Bu Mega memilih Bobi untuk maju sebagai calon wali kota. Hasilnya Akhyar, sebagai pertahanan, malah maju dari PKS dan Demokrat, menantang Bobi. Untungnya Bobi menang di Medan, sehingga muka PDIP bisa terselamatkan. Tapi tetap saja, konflik internal partai dan keluarnya Akhyar dari PDIP cukup berpengaruh negatif. Jadi kalau kita mau melihat dengan bijaksana, tiket untuk anak dan menantu Presiden Jokowi ini cukup mahal harganya bagi PDIP. Lalu sekarang kalian berpikir bahwa Jokowi akan tutup mata pada PDIP, mendukung Ganjar dan memintanya maju dari partai lain? Jelas nggak semudah itu. Dan kalaupun bisa, emangnya Gibran dan Bobi bisa dengan mudahnya pindah partai dan langsung ada yang menerima? Kalaupun ada yang menerima, itu juga masih akan menghasilkan banyak konflik sampai pemilu selanjutnya. Dan jelas, itu akan menambah beban, menguras waktu dan energi. Jadi pasti berat bagi Jokowi untuk pindah partai atau mengupayakan Ganjar maju dari partai lain. Karena ini bukan soal Jokowi pribadi lagi, tapi juga tentang nasib anak dan menantunya yang masih panjang karir politiknya. Ini adalah realitas politik yang harus sama-sama kita sadari, agar ke depan tidak lagi membabi buta menyerang semua pihak hanya karena belum memberikan dukungan pada Ganjar. Kalau misalkan PDIP tidak mengusung Ganjar, misalnya calon lain katakanlah Budi Gunadi, pasti Jokowi akan mendukungnya. Kenapa? Karena Jokowi adalah kader PDIP dengan segala sejarah dan mahalnya tiket wali kota tadi. Jadi, ada terlalu banyak salah kaprah yang terjadi, tapi itu semua tidak disadari dan terus membuat jarak pada siapapun yang belum mendukung Ganjar. Dan buruknya, ini bukan yang pertama kalinya. Cerita semacam ini sudah pernah terjadi dulu. Di Pilkada 2017, relawan Ahok membuat internal PDIP terpecah
Dan hasilnya, setelah kalah dan Ahok di penjara, yang masih peduli padanya cuma Bu Mega. Sementara relawan dan partai yang coba mengajak Ahok maju jadi calon independen, belakangan kita tahu hanya memanfaatkan. Artikel ini ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.